Perselisihan ada di 1 Korintus 3. Kali ini sharing firman kali ini saya akan membahas tentang perselisihan erat kaitannya dengan keduniawian. Saya ambil ayat firman-Nya di 1 Korintus 3 ayat ketiga. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab itu jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, maka bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup secara manusiawi? Jadi dari sini setelah saya baca dan saya renungkan kembali, saya pikirkan kembali, tanda manusia duniawi itu masih ada perselisihan, masih ada iri hati. Berarti masih menunjukkan hidup secara manusiawi. Ayat perikopnya aja di 1 Korintus 3 itu, judul perikopnya itu perselisihan. Setelah saya baca ulang, ternyata ada perselisihan antara kaum, saya ini dari golongan Paulus, saya ini dari golongan Apolos, baik yang menyiram maupun yang menanam. Yang terpenting kata Rasul Paulus adalah yang memberi pertumbuhan, yaitu Tuhan sendiri. Dari sini apa yang saya dapatkan adalah kita ini kawan sekerja Allah. Kalau di dalam iman kita kepada Kristus Yesus, sebaiknya menjalankan pekerjaan menurut kemampuannya masing-masing gitu. Dan tidak perlu istilahnya ada perbandingan apple to apple, karena tidak bisa dibandingkan gitu antara, kalau misalnya di dunia pelayanan, antara yang PW, antara yang asyir, antara yang khotbah, itu nggak bisa dibandingkan apple to apple. Bahkan antara pendeta satu dengan pendeta lainnya, khotbahnya kayak temanya beda-beda, itu nggak bisa cara penyampaiannya beda-beda pun sudut pandangnya berbeda-beda. Nyampainya ke jemaat dengan cara yang berbeda-beda. Berarti dari sini nggak bisa apple to apple. Jadi dari sini yang saya dapatkan adalah jikalau masih ada perselisihan, masih membanding-bandingkan, masih ada iri hati, berarti kita masih manusia duniawi. Sedangkan kalau kita bisa dibilang sudah dalam Kristus Yesus, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu sebaiknya tidak apple to apple. Karena di sini dijelaskan di ayat yang ke-8, 1 Korintus 3 ayat ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Jadi bisa kalau disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang di dunia pelayanan, terutama di dunia pelayanan kekristenan, baik yang bisa diistilahkan baik yang PW, baik yang asyir, baik yang multimedia, itu adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Yang penting dari sini adalah kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Jemaat-jemaatnya itu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Yang melayaninya adalah kawan sekerja Allah sesuai dengan panggilan Allah untuk masing-masing hamba Tuhan tersebut. Itu yang saya mau sampaikan lewat sharing kali ini, bahwa kalau manusia duniawi itu masih ada iri hati, perselisihan, membanding-bandingkan, bahkan even membanding-bandingkan apple to apple. Bahkan untuk membandingkan antara pendeta satu dengan pendeta yang lainnya, itu masih menunjukkan masih ada iri hati, masih ada perselisihan. Itu adalah tanda dari manusia duniawi, bukan manusia rohani. Sedangkan kalau manusia yang sudah diperbarui imannya dalam Kristus Yesus itu manusia yang bekerja dan mereka tahu bahwa
upah yang mereka terima itu akan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Itu saja yang mau saya sampaikan di video sharing firman kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan share jikalau dirasakan bermanfaat. Terima kasih.